Baik, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi oh, kayaknya wabarakatuh. ini ibu-ibu yang nggak ada yang bapak-bapak ya. Hmm, Oke, baik. Ya, kita oke Bu Amaraci. Oke Bu, baik, nggak apa-apa. Bu Amaraci off cam karena masih perjalanan. Ya, Bapak Ibu lagi. Ibu-ibu nanti kalau misalkan yang nggak berhalangan untuk on cam bisa kami harapkan on cam ya ibu-ibu ya. Nanti supaya bisa komunikasinya dua arah gitu. Biar nanti Bu Mary nggak kayak ngomong sendirian. Ya, kita sekarang malam ini pertemuan kedua ya, Bu ya. dua. Kedua di mata kuliah manajemen risiko. Sebelum kita memulai perkuliahan, seperti biasa kita mulai dengan baca doa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, mungkin langsung saja ke Bu Mary supaya waktunya bisa efisien. Ya, saya persilakan Bu Mary waktu dan tempat. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Mas Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, kayaknya banyak yang off cam ya, ini ya. Tapi nggak apa-apa. Perkuliahan harus tetap berjalan apapun yang terjadi. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke standar manajemen risiko untuk materi ketiga dan materi keempat adalah arsitektur manajemen risiko, yaitu masuk ke arsitektur yang pertama. Arsitektur itu ada tiga, jadi ada prinsip, ada kerangka kerja, dan ada proses manajemen risiko. Untuk yang minggu ini, setelah standar manajemen risiko, kita akan masuk ke prinsip manajemen risiko. Lalu di pertemuan berikutnya, kerangka dan prosesnya kita selesaikan. Baik, saya share screen dulu. Sudah kelihatan ya screennya? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, standar manajemen risiko itu adalah sebuah pedoman atau patokan kita mau menggunakan manajemen risiko ini pakai standar yang mana. Ada beberapa standar yang lazim dipakai di dunia manajemen risiko. Yang pertama adalah CUSO, kemudian ada ASNZS, yang ketiga ISO 31000 2008 dan disempurnakan jadi ISO 31000 2018. Kalau ada pertanyaan, Bu, kira-kira kalau nggak usah. Kira-kira kalau yang di Indonesia yang paling banyak dipergunakan itu standar yang mana? Untuk Indonesia yang paling sering dipakai dan banyak dipergunakan oleh instansi atau oleh perusahaan, bahkan perguruan tinggi sekalipun, itu pakai manajemen risiko yang ISO 31000 2018. Seperti itu ya. Jadi, kalau kita melihat dari standar KOSO, KOSO melihat perlu adanya kerangka yang lebih luas yang dapat menyediakan prinsip dan konsep utama, bahasa yang sama, arahan, dan pedoman yang jelas atas proses manajemen risiko yang lebih lengkap. Jadi, bisa ditarik kesimpulan, standar KOSO adalah sebuah standar manajemen risiko, tapi dia tidak lengkap. Atau kalau menurut saya kurang terintegrasi dengan baik. Artinya di beberapa bidang perusahaan atau instansi tidak bisa dipakai karena kurang data. Jadi kurang data yang bisa dianalisis seperti itu. Jadi KOSO juga mengembangkan Enterprise Risk Management Integrated Network yang dipublikasikan pada tahun 2004 dan sampai sekarang ini belum diperbarui. Jadi kurang lebih sudah 20 tahun dan masih belum ada perbaikan dari standar KOSO. Oleh karenanya KOSO ini jarang sekali digunakan, tapi ada beberapa perusahaan yang menggunakan KOSO, utamanya yang basicnya dari luar negeri. Tapi
didampingi oleh standar manajemen risiko yang lain. Jadi COSO dan ASNZS atau COSO dan ISO 31000/2018. Kalau COSO tok yang dipakai sendiri saya belum pernah tahu ya, karena memang dia tidak terintegrasi dengan baik. COSO secara sengaja mengembangkan definisi yang luas untuk ERM sehingga dapat diterapkan di berbagai organisasi, industri, dan sektor. Ya, ini versinya COSO, tapi di tahun 2024 dia belum melakukan perbaikan terhadap perhitungan atau skema manajemen risiko dari yang tahun 2004 dia miliki, seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang diidentifikasi penting dalam ERM-nya COSO. Jadi nanti kita belajar 3 ERM. ERM-nya COSO, ERM-nya ASNZS, jadi Australia atau New Zealand. Yang satunya lagi ISO. Yang pertama, dia bisa menyelaraskan risk appetite dan strategi. Di dua standar yang lain, ini juga seperti ini. Kemudian meningkatkan kualitas keputusan yang terkait dengan risiko, mengurangi kejutan operasional dan kerugian, mengidentifikasi dan mengelola banyak risiko yang bersifat cross enterprise, lalu menangkap kesempatan dan memperbaiki penggunaan modal atau bisa dikatakan ini setara dengan mengurangi volatilitas anggaran. Pada dasarnya manajemen risiko itu yang paling penting itu buat saya adalah dia mengurangi volatilitas anggaran atau bisa mengurangi anggaran yang mestinya nanti itu bisa menguap. Tapi karena dikerjakan analisa dan perhitungannya dengan manajemen risiko, jadi itu bisa mengurangi atau bahkan mungkin meniadakan volatilitas anggaran. Artinya apa? Anggaran yang kita pergunakan itu 100% terserap dengan baik dan outputnya ada. Sebagai contoh, kita punya anggaran untuk pelatihan 10 orang. Kita berangkatkan ke Denpasar lah contohnya ya. Kemudian karena beberapa hal, 1 atau 2 orang tersebut tidak lulus. Artinya, orang tersebut dinyatakan tidak kompeten, yang artinya itu menjadi beban buat perusahaan yang bayarin training atau pelatihan itu. Tapi dalam standar nanti ISO 31000, kita mengenal ada yang namanya BTR atau batas toleransi risiko. Biasanya batas toleransi risiko ini adalah kecil sekali, mungkin 5% atau maksimal 10 lah ya, dari target perusahaan. Artinya, kalau kita mengacu kepada BTR yang 5%, kalau 10 orang yang berangkat, berarti 2 orang yang tidak lulus atau tidak kompeten itu masih masuk dalam range toleransi risiko yang boleh diakui oleh perusahaan. Demikian juga sebaliknya, kalau kita berangkat pelatihan, kemudian dari 10 orang itu kesemuanya ikut pelatihan tapi tidak full. Artinya ilmu yang mereka terima tidak penuh sehingga mereka tidak bisa transformasi knowledge ke teman-teman yang lain. Itu juga bisa dikatakan sebagai resiko dari perusahaan. Kenapa? Karena dari 10 orang yang dikirim, mungkin ke 10-10-nya tidak paham materi yang diberikan pada saat pelatihan. Sebabnya apa, Bu? Bisa macam-macam. Yang pertama, sudah pengen dolan, ya. Biasanya kalau ada acara pelatihan itu, acara 3 hari, kemudian peserta itu biasanya mesti nego. Bu, bisa nggak, Bu, dibikin 2 hari? Yang 1 hari kita pakai jalan-jalan. Kita sih sebagai panitia bisa aja gitu ya. Tapi dari 3 hari dimampatkan jadi 2 hari, otomatis kan waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan materi itu jadi lebih panjang. Bisa sampai jam 10 malam ya, padahal pelatihannya dimulai dari jam 9 pagi. Nah, di situ biasanya peserta udah mulai nggak fokus. Udah mulai nggak fokus, sudah mulai lelah karena kita sendiri ada keterbatasan untuk bisa melakukan konsentrasi. Apalagi kalau yang sudah tua-tua ya pesertanya ya, 40, 50, bahkan ada yang mendekati pensiun seperti itu. Nah, oleh karenanya BTR atau batas toleransi risiko ini sangat perlu untuk diadakan atau perlu untuk dibikin
apa ya istilahnya sebuah batas untuk sejauh mana perusahaan itu bisa melakukan toleransi atau ngebolehin. Nah, intinya seperti itu. Pada kerangka ERM, penilaian risiko pengendalian internal dibagi dalam objective setting, event identification, risk assessment, dan risk response. Karena ERM mencakup pula kerangka pengendalian internal, Koso meyakini bahwa perusahaan dapat memutuskan mengadopsi kerangka ERM untuk memenuhi kebutuhan pengendalian internal dan berpindah menuju proses manajemen risiko yang lebih rinci. Namun, bisa sekali lagi saya ingatkan, kalau mau pakai Koso boleh, tapi jangan dia sendirian. Jadi harus didampingi dengan standar yang lain yang lebih bisa terintegrasi dengan kebutuhan perusahaan. Ini adalah 8 komponen dalam Koso Enterprise Risk Management, yaitu yang pertama, internal environment atau lingkungan internal. Yang kedua, objective setting, event identification, risk assessment, risk response, control activities, information and communication. Yang terakhir adalah monitoring. Ini dirasa oleh beberapa pakar manajemen risiko tergolong standar yang sangat sederhana ya. Oleh karenanya untuk perusahaan-perusahaan yang skalanya besar atau internasional, meskipun ada juga perusahaan internasional yang menggunakan standar KOSO ini, mestinya dia tidak berdiri sendiri alias harus didampingi oleh standar yang lain. Kalau dilihat dari 4 kategori tujuan perusahaan, kategori yang diambil atau dilihat dari ERM-nya KOSO itu adalah strategis, operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Ini ada 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian tingkatan dalam organisasinya yaitu enterprise level, divisi, subsidiary, dan unit bisnis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke ASNZS. Kalau seumpama sekarang ada pertanyaan, Bu, kira-kira risk owner atau pemilik risikonya dari standar yang kita tetapkan itu siapa? Nah, kalau pertanyaannya gitu jawabannya gimana? Siapakah risk owner atau pemilik dari risiko? Di semua standar itu kita mengenal yang namanya risk owner. Risk owner itu adalah pemilik risiko. Artinya adalah orang yang terlibat, yang paling dekat dengan risiko itu terjadi. Contoh, kalau risikonya ada di bagian keuangan, berarti yang jadi risk owner-nya adalah manajer atau supervisor atau kepala sub atau kepala bagian dari keuangan itu sendiri. Kalau di bagian marketing begitu juga. Jadi risk owner itu masing-masing tidak sama, artinya masing-masing orang yang pegang divisinya yaitu bisa dikatakan risk owner-nya. Asalkan posisinya udah yang level up ya, artinya level yang tinggi. Jadi posisi tertinggi di sebuah subbagian atau di sebuah divisi itu adalah risk owner atau pemilik risiko dari divisinya. Kenapa Bu? Kok dikatakan dia sebagai risk owner? Tentu saja soalnya dia yang bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi di timnya. Loh, kok hilang? Sebentar. Apa yang terjadi di timnya, dia yang harus bertanggung jawab, dia yang harus mengidentifikasi risikonya apa, menganalisis, dan melakukan evaluasi. Kurang lebihnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini sudah selesai untuk standar KOSO? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke standar ASNZS atau Australia New Zealand standar 4360 2004. Sama, ini juga dibuatnya di tahun 2004. Kurang lebihnya tidak berbeda jauh dengan standarisasi KOSO, tapi yang membedakan adalah dia ada penentuan konteks, risk assessment-nya ada identifikasi, analisis, evaluasi, dan perlakuan risikonya lalu bagaimana. Didahului dengan komunikasi dan konsultasi. Di sebelah kiri ada kolom komunikasi dan konsultasi, dan di sebelah kanan itu dia diakhiri atau dievaluasi dengan monitoring dan review. Ini bagannya sangat mirip dengan standarnya ISO 31000. Jadi nanti teman-teman bisa mengetahui bedanya. Kira-kira kalau ini dijajarkan dua, kira-kira yang membedakan antara ASNZS dengan ISO 31000 itu seperti apa? Oke. ASNZS memiliki skema atau memiliki tingkat probabilitas ada 5. Yang pertama itu kemungkinan yang jarang terjadi. Mungkin penjelasannya ya terjadi hanya pada kondisi tidak normal. Yang kedua kemungkinannya kecil. Penjelasannya mungkin terjadi pada banyak waktu. Yang ketiga kemungkinan sedang dapat terjadi pada beberapa waktu. Yang keempat, kemungkinan besar akan mungkin terjadi atau sering terjadi pada banyak keadaan. Yang kelima adalah hampir pasti terjadi. Ini nanti disesuaikan dengan masing-masing perusahaan. Contoh, ketidakcapaian target marketing dalam periode Q4 di semester ini gitu ya, atau di kuartal ini. Itu nanti teman-teman bisa kategorikan itu yang jarang terjadi, atau kemungkinan kecil, atau kemungkinan sedang, atau kemungkinan besar, dan hampir pasti. Satu kejadian itu tingkat probabilitasnya harus 1. Nggak boleh ada 2. Seumpama ketidaktercapaian marketing gitu ya, dalam achieve targetnya, itu kita bikin probabilitasnya 2. Jarang dan kemungkinan besar. Itu nggak bisa seperti itu. Jadi harus 1. Kira-kira kalau nggak capai di semester ini atau di kuartal ini, masuk tingkat probabilitas yang mana? Seperti itu. Kemudian kita masuk ke konsekuensi atau dampak atau severity, itu ada 5. Yang pertama tidak signifikan, artinya nggak ada cedera, kerugian finansial yang tidak berarti. Biasanya yang tidak signifikan ini tidak dimasukkan dalam identifikasi risiko. Dianggapnya risiko yang bisa ditolerir atau bisa diaccept atau risiko inherent atau risiko yang lekat sama perusahaan. Yang kedua, dampaknya rendah. Penanganan pertolongan pertama ada kerugian finansial tingkat sedang dan tingkat politis rendah. Kalau tingkat dampak yang ketiga atau yang menengah itu sudah diperlukan penanganan medis, kerugian finansialnya cukup besar, tingkat politis sedang. Kalau yang tingkat dampaknya itu besar, berarti cederanya sudah luas, kerugian finansial besar, tingkat politisnya juga besar, dan kejadian yang luar biasa, kematian, kerugian finansial sangat besar, dan kekacauan politis yang tingkat tinggi. Sampai di sini ASNZS, ada yang mau ditanyakan? Sekarang kita masuk ke ISO 31000. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Memang saya membahasnya sedikit-sedikit khusus untuk di KOSO sama di ASNZS, soalnya juga tidak populer, tapi harus teman-teman ketahui sebagai mahasiswa yang belajar mengenai manajemen risiko, jadi wajib saya sampaikan meskipun sedikit gitu ya. Paling nggak teman-teman udah tahu mengenai skema-skemanya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke prinsip manajemen risiko yang pertama.
ISO 31000 2009. Ini adalah cikal bakal dari ISO 31000 2018, di mana di 2018 itu dilakukan sebuah pembaruan ya atau update. Kalau di 2009 kita mengenal prinsipnya, yang pertama ada nilai tambah, yang kedua adalah bagian terpadu dari proses organisasi, yang ketiga adalah bagian dari pengambilan keputusan, keempat secara khusus menangani ketidakpastian, kemudian yang kelima sistematis, terstruktur, dan tepat waktu, yang keenam berdasarkan informasi terbaik yang ada, 7 bersifat khas untuk organisasi, 8 mempertimbangkan faktor manusia dan budaya, 9 transparan dan inklusif, yang ke-10 dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan. Yang ke-11 memfasilitasi perbaikan berkesinambungan dan peningkatan kinerja organisasi. Dalam ISO 31000 baik 2009 dan 2018 itu kerangkanya sama atau arsitekturnya sama. Ada prinsip, ada kerangka kerja, dan ada proses. Sekarang kita masuk ke kerangka kerja. Yang pertama ada mandat dan komitmen. Kemudian ada desain kerangka kerja untuk mengelola risiko. Lalu ada perbaikan berkesinambungan, diiringi dengan penerapan manajemen risiko. Dan yang terakhir ada pemantauan dan kaji ulang kerangka kerja. Ini yang sifatnya evaluasi dan monitoring. Kalau prosesnya, nah ini mirip dengan punyanya ASNZS ya. Jadi dia ada menentukan konteks. Untuk risk assessment-nya ada 3, identifikasi, analisis, dan evaluasi. Ada komunikasi dan konsultasi. Perlakuan risiko itu bagaimana, kemudian monitoring dan review. Perlakuan risiko itu seperti apa ya, Bu? Jadi gini, perlakuan risiko itu adalah bagaimana kita memperlakukan sebuah risiko. Ada bermacam-macam. Yang pertama bisa diterima, artinya diaksep saja risikonya karena tidak membahayakan untuk perusahaan. Yang kedua, bisa dikecilkan. Artinya kalau kita punya risiko yang cukup besar, gimana caranya kita mengelolanya supaya risikonya bisa kecil. Yang ketiga, exposure atau dibesar-besarkan. Artinya kita punya risiko COVID, katakanlah. Kalau oleh beberapa perusahaan itu dibesar-besarkan, berarti kita akan membuat dampak supaya COVID itu tidak segera berakhir dari negeri kita, supaya apa? Alat-alat medis tetap laku, hand sanitizer tetap laku, masker tetap laku, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya risiko itu ditransfer. Biasanya yang mau menerima transferan risiko itu adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu hidupnya itu dari menerima risiko-risiko yang diberikan oleh nasabahnya. Jadi risiko seperti kematian, cacat, sakit, kebakaran, kehilangan itu akan diterima oleh perusahaan asuransi dengan sukacita. Oleh karenanya sampai sekarang perusahaan asuransi itu nggak tutup karena bagaimanapun juga dia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transferan risiko atau menerima risiko kalau diperlukan. Bu, kalau kita nggak berasuransi gimana? Ya nggak apa-apa juga. Itu pilihan dari masing-masing orang ya. Kita mau berasuransi atau tidak, itu menurut saya tidak bisa dikaitkan dengan sebuah keyakinan atau agama tertentu. Menurut saya pribadi, asuransi itu adalah penjagaan. Artinya kita jaga-jaga, kalau kita suatu saat nanti sakit, berarti sudah ada asuransi yang mengcover atau yang membayar penyakitnya kita supaya kita cepat sembuh.
Yang paling bahaya adalah kalau kita nggak punya asuransi saat mungkin anak kita masih kecil-kecil, ya. Kalau hanya salah satu yang bekerja sebagai pencari nafkah, ayah katakanlah, ayahnya tidak diasuransikan, sedangkan ibunya tidak bekerja, ya, artinya kalau terjadi risiko sakit, bahkan sampai terjadi kematian pada si ayah, pihak asuransi tidak bisa menggantikan kerugian secara finansial. Kenapa Bu kok kayak gitu? Ya, soalnya kalau si ayah tidak memiliki asuransi, artinya pada saat kejadian, katakanlah meninggal gitu ya, berarti yang menukar, penghasilan itu tidak ada. Si ibu yang tidak bekerja otomatis harus berusaha untuk mendapatkan gimana caranya supaya dapat pemasukan untuk beli susu anak, beli pampers, imunisasi, dan lain sebagainya. Bu, kan ada orang tua atau keluarga. Tidak semua orang tua mampu untuk menyokong kebutuhan anaknya dan belum tentu ada keluarga yang mau peduli. Oleh karenanya, saya secara pribadi sangat menganjurkan adanya insurance karena preminya itu kalau dihitung-hitung murah dibandingkan dengan risiko yang akan kita terima. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan kita sakit, kapan kita dikangeni sama Tuhan. Yang bahaya adalah kalau kita sudah berniat istilahnya menikahi anaknya orang, kemudian tidak ada pertanggungjawaban secara moral seperti itu. Kalau terjadi risiko, berarti istri kita akan menanggung akibatnya. Menurut saya seperti itu. Lain kalau bagi mereka yang anaknya sudah bekerja atau mungkin sudah memiliki penghasilan sendiri, tidak diasuransikan juga tidak apa-apa, cuman karena itu tadi usia, kesehatan bukan milik kita alias kita tidak akan pernah tahu. Oleh karenanya, perlakuan risiko ditransfer ke pihak lain atau pihak asuransi itu adalah pilihan yang tepat. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari perbandingan standar manajemen risiko, ini adalah ikhtisar ya dari kedua hal itu tadi. Standar Australia atau New Zealand dan COSO merupakan standar yang mengatur pendekatan yang sistematis untuk mengelola risiko untuk mencapai tujuan bagi suatu organisasi. Standar ASNZS itu berlaku untuk semua jenis organisasi, sedangkan COSO menekankan pada bisnis atau pada organisasi bisnis. Persamaan dan perbedaan yang terdapat antara kedua standar tersebut memiliki pengaruh berbeda pada saat dia diterapkan di suatu organisasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas atau bingung? Pertanyaannya cuma itu, sudah cukup jelas atau bingung malahan? Masih mencoba memahami, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin karena manajemen risiko ini juga sebuah ilmu yang baru. Di Asia itu baru mungkin sekitar 2 atau 3 tahun ini ada mata kuliah manajemen risiko. Sebelumnya memang nggak ada. Kenapa kok dibutuhkan manajemen risiko? Yang pertama, sejak adanya COVID melanda, kita atau banyak orang merasa bahwa kita nggak punya keahlian dalam mengelola atau manage sebuah risiko yang terjadi, baik di organisasi, di perusahaan, maupun pada diri kita sendiri. Bu, berarti Bu Mariana pinter dong untuk mengelola risiko. Enggak, sampai sekarang saya juga masih tetap harus belajar. Karena mengelola risiko itu harus disertai dengan praktek. Tapi memang sudah ada beberapa yang istilahnya saya untuk menjaga diri saya sendiri, saya kelolanya risiko dengan cara tertentu. Seperti itu. Lalu
Yang kedua, banyak perusahaan mencari dalam tanda kutip orang-orang yang tersertifikasi manajemen risiko. Oleh karenanya, BNSP dan LSPPM itu memiliki sebuah skema untuk manajemen risiko. Namanya CRO, kemudian CRA, dan CRP. Bedanya apa? Kalau CRO itu diperuntukkan khusus buat mahasiswa atau lulusan SMA. Artinya mereka-mereka yang lulus SMA atau belum punya ijazah S1 boleh mengambil CRO atau Certified Risk Officer. Itu nanti kerjanya gimana, Bu? Kerjanya kurang lebih membantu yang punya sertifikasi CRA atau Certified Risk Associate tingkatannya satu tingkat lebih tinggi dan CRP dalam mengelola risiko artinya memasukkan data atau identifikasi risiko ke dalam sebuah tabel risiko atau risk register. Wes kegiatannya itu tok. Kalau CRA setingkat lebih tinggi daripada CRO, dia sudah bisa istilahnya kayak dimintai pertanggungjawaban atau mengenai keputusan apa yang diambil meskipun keputusannya itu nggak mutlak. Kalau bedanya dengan yang CRP itu sebagai pengambil keputusan atau ujung tombaknya perusahaan, biasanya dia mengerjakan risk register atau identifikasi risiko, nyuruh orang yang punya sertifikasi CRA atau CRO. Jadi lingkaran skemanya itu seperti itu. Bu, kalau saya pengen ikut sertifikasi manajemen risiko, harusnya ngambil skema yang mana? Kalau teman-teman masih mahasiswa, berarti ngambil skemanya yang CRU. Kalau nanti diambilnya sudah lulus S1, berarti boleh ngambil yang CRA atau yang CRP. Artinya apa? Kalau untuk kelasnya mahasiswa, karena memang dipersiapkan untuk step atau tahapan pertama dalam manajemen risiko, biasanya kita menyarankan ikut yang CRO saja karena masih ringan, skemanya cuma ada 3, tapi tetap bisa mengerjakan risk registernya yang nanti bisa diberikan ke perusahaan. Kalau sudah lulus, terus punya pengalaman minimal 2 tahun berkecimpung di bidang keuangan atau di bidang pasar modal, bolehlah ikut CRA atau CRP seperti itu. Tapi kebanyakan akhir-akhir ini mereka nggak punya pengalaman di bidang organisasi, maksudnya lembaga keuangan itu juga bisa ngambil CRA atau CRP ya. Yang penting uangnya cukup karena untuk sertifikasi yang CRA sama CRP itu lumayan mahal seperti itu. Kemudian kita masuk ke perbandingan standar manajemen risiko yang selanjutnya, perusahaan yang telah menerapkan standar manajemen risiko punya kemiripan antara proses manajemen risiko yang diperkenalkan ISO 31000/2009 seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Memang mirip-mirip, cuman tergantung kita mau pakai skema yang mana, kita mau pakai standar yang seperti apa. ISO 31000/2009 mengadopsi proses manajemen risikonya ASNZS untuk mendukung kerangka kerja yang dikembangkan. ISO 31000 merupakan suatu standar penerapan manajemen risiko yang komprehensif diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 2009 dan dia juga mengupdate dari standar COSO 2004. Ini ada beberapa keunggulan ISO dibandingkan dengan COSO. Yang pertama, ISO 31000 sepenuhnya sesuai dengan COSO ERM. Yang kedua, ISO 31000 lebih praktis. Yang ketiga, mudah untuk diaplikasikan. Jadi skemanya atau aturannya kurang dari 30 halaman, lumayan banyak ya kalau menurut saya. Kemudian dapat diaplikasikan untuk perusahaan dari semua industri, baik perusahaan besar atau perusahaan kecil, lebih jelas dan konkret penulisan dan definisinya,
Yang keenam, sebagai referensi untuk standar manajemen risiko. Yang ketujuh, kita nggak perlu merancang ulang sistem manajemen yang telah ada, tinggal diikutin aja. Itu pakem-pakemnya atau ketentuannya yang ada dalam ISO 31000. Kemudian yang kedelapan, dapat diterapkan pada semua level dalam perusahaan untuk setiap jenis risiko, baik yang dampaknya positif atau negatif. Yang kesembilan, terbuka untuk perbaikan standar manajemen risiko yang akan datang. Ini adalah probabilitas atau frekuensi ISO 31000-2009, level 1 jarang, level 2 kemungkinan kecil, level 3 kemungkinan sedang, level 4 kemungkinan besar, dan level 5 hampir pasti. Ini nanti akan dijabarkan dalam sebuah matriks resiko, di mana dengan melihat matriks itu nanti kita bisa tahu, oh risikonya perusahaanku yang ini adalah masuk ke risiko tinggi, masuk risiko sedang, masuk risiko menengah, atau tidak berisiko sama sekali. Kemudian kita kalau lihat dari level, kalau yang ini tadi kan probabilitas atau frekuensi. Kalau yang kedua ini adalah level, ya level 1 tidak signifikan, level 2 minor, level 3 moderat, level 4 signifikan, dan level 5 adalah katastrofik. Level 5 atau katastrofik ini adalah level yang paling berat penanganannya. Kerugian keuangannya itu biasanya bisa lebih 80% dari net income. Kemudian dampak personalnya ada sampai kematian, kemudian cacat permanen, pokoknya yang mengerikan-mengerikan gitu ya, masuk di level 5 atau katastrofik. Kemudian kepercayaan publik dan reputasi sudah pasti bisa dirusak kalau masuk ke area ini, dan dari dampak lingkungan sangat serius terhadap kerusakan fungsi ekosistem. Kalau dilihat dari tujuan perusahaan atau tujuan organisasi, jelas tidak tercapai. Sekarang kita masuk kepada ISO 31000-2019. Pada Februari 2018, Organisasi Standar ISO menerbitkan ISO 31000-2018 Risk Management Guidelines. Standar ini menggantikan Risk Management tahun 2009 yang judulnya Principle and Guidelines yang diterbitkan waktu itu pada November 2009. Jadi ini sudah nggak dipakai, diganti dengan 2018, tapi isinya masih mirip-mirip. Revisi ini merupakan bagian dari proses peninjauan sistematis yang diterapkan pada semua standar ISO. Tulisan ini secara ringkas mengulas perubahan yang diterapkan ISO 31000-2018 terhadap 2009. Jadi mari kita bedah satu persatu. ISO 31000-2018 adalah panduan penerapan risiko yang terdiri atas 3 elemen, yaitu prinsip, rangka kerja, dan proses. Ya, di ISO 31000-2009 juga seperti ini. Prinsip manajemen risiko adalah dasar untuk prakteknya atau filosofi manajemen risiko. Habis ini kita belajar mengenai prinsip, minggu depan kita masuk ke kerangka kerja dan proses. Ingat, kerangka kerja adalah pengaturan sistemnya, manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Yang ketiga, prosesnya adalah aktivitasnya pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait. Jadi, di prinsip kita belajar praktek atau filosofinya. Di kerangka kerja kita belajar sistemnya, pengaturan sistemnya. Dan di proses kita belajar aktivitas pengelolaan risikonya itu nanti kayak apa atau seperti apa dan bagaimana. Bisa dipahami sampai sini? Belum ada pertanyaan ya? Oke. Secara umum ISO 31000-2018 menyederhanakan
versi 2009. Dilihat dari mana? Dari nama yang berubah, dari principle and guidelines hanya menjadi guidelines. Kemudian jumlah halamannya dikurangi dari 24 halaman jadi cuma 16 halaman. Dokumen ISO 31000/2018 ini banyak ditemukan di internet karena itu menjadi acuan umum atau patokan untuk sebuah perusahaan kalau mau menerapkan manajemen risiko itu biasanya pakainya ini. Jadi bukan karangannya Bu Mariana ya. ISO 31000/2018 ini ada dicari di internet kalau kita nyari nanti mungkin bisa langsung kelihatan ya 16 halaman. Kalau pengen tahu dalamnya ISO itu kurang lebihnya kayak gimana sih, silakan dicek sendiri. Kemudian ada sebuah diagram yang menggambarkan hubungan prinsip, kerangka kerja, dan proses. Nanti kita akan ketemu dengan 3 lingkaran ajaib, kalau saya bilangnya seperti itu, dalam ISO 31000/2018, yang isinya adalah prinsip, kerangka kerja, dan proses. Masing-masing itu nanti ada isinya. Jadi lingkaran ajaib yang prinsip itu nanti ada isinya, kemudian yang kerangka kerja itu nanti juga ada isinya, kemudian yang proses juga ada isinya. Diagram ini yang menggambarkan hubungan prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen proses pun juga ikut berubah dari 2009 ke 2018. Gimana Bu perubahannya? Kalau di 2009, prinsip, kerangka kerja, dan proses digambarkan sebagai rangkaian unsur yang berurutan, sedangkan pada versi 2018, ketiga bagian ini digambarkan sebagai sistem terbuka, artinya sendiri-sendiri, tapi saling berkaitan. Seperti itu. Kemudian prinsip manajemen risiko berubah dari 11 prinsip pada versi 2009 jadi 1 tujuan atau purpose dan 8 prinsip pada versi 2018. Prinsip yang utama yaitu penciptaan dan perlindungan nilai diubah menjadi tujuan dari manajemen risiko. 2 prinsip yaitu bagian pengambilan keputusan dan secara eksplisit menangani ketidakpastian itu dihapus atau tidak ditemukan lagi pada versi 2018. 8 prinsip lainnya disederhanakan pernyataannya menjadi terintegrasi, terstruktur, dan komprehensif, disesuaikan, inklusif, dinamis, informasi terbaik yang tersedia, faktor manusia dan budaya, serta perbaikan yang berkesinambungan. Kerangka manajemen risiko juga berubah. Dari 5 komponen di versi 2009 jadi 6 komponen, ada tambahan komponen mandat dan komitmen diubah menjadi kepemimpinan dan komitmen. Dan dipindahkan letaknya menjadi di pusat atau di inti komponen lainnya. Komponen integrasi ditambahkan sebagai komponen yang mengawali komponen lain. 4 komponen lainnya disederhanakan pernyataannya jadi perancangan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Ini adalah 3 lingkaran ajaib ISO 31000/2018. Yang ini dalam bahasa Inggris. Kita lihatnya di bahasa Indonesia saja. Jadi prinsip, kerangka kerja, dan proses, teman-teman bisa lihat yang sebelah kiri sendiri. Ya, yang ini. Ini adalah prinsip. Kepemimpinan dan komitmen dia ada di tengah-tengah atau sebagai inti dari prinsip manajemen risiko, yaitu integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Masuk ke lingkaran ajaib yang kedua, penciptaan dan perlindungan nilai ini dijadikan inti dari kerangka kerja. Artinya, dia nyambung dengan terintegrasi, terstruktur, dan komprehensif
disesuaikan, inklusif, dinamis, informasi terbaik yang tersedia, faktor manusia dan budaya, serta yang terakhir perbaikan berkelanjutan atau perbaikan sinambung. Kemudian masuk ke lingkaran ketiga, yaitu proses manajemen risiko, diawali dari yang sebelah kiri, komunikasi dan konsultasi. Kemudian penilaian risikonya ada 3, identifikasi, analisis, dan evaluasi. Lalu perlakuan risikonya seperti apa? Ini semua dicatat dan dilaporkan. Kemudian terakhir dipantau dan ditinjau. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau makin mumet? Makin malam Bu Mariana ngomongnya makin nggak jelas ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau dibaca sekali lagi, insya Allah mengerti. Kalau memang sekilas, mungkin agak membagongkan ya teman-teman ya, apalagi ini termasuk ilmu yang baru. Tapi percayalah kalau kita sudah bisa menganalisis resiko dalam kehidupan kita, kita akan belajar untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pasti ngukurnya pakai risiko. Risiko itu nggak semuanya jelek, nggak semuanya minus, nggak semuanya negatif. Ada beberapa risiko yang bisa menciptakan peluang atau dampak yang positif bagi kehidupan. Oke, proses manajemen risiko relatif nggak berubah. Proses penetapan konteks cuma diubah namanya jadi lingkup konteks dan kriteria. Lalu proses pencatatan dan pelaporan dicantumkan secara eksplisit dalam diagram setelah sebelumnya hanya ada pada bagian teks pada versi 2009. Slide terakhir, ISO 31000/2018 menekankan tujuan manajemen risiko yaitu menciptakan dan melindungi nilai. Tujuannya diwujudkan dengan 1, meningkatkan kinerja, 2, mendorong inovasi, dan 3, mendukung pencapaian sasaran. Manajemen risiko adalah bagian dari tata kelola atau governance dan harus terintegrasi dalam proses organisasi. Dia nggak bisa berdiri sendiri ya, jadi harus masuk atau terintegrasi dalam sebuah proses organisasi. Mau organisasi kecil, mau organisasi besar, kalau mau menerapkan manajemen risiko, standarnya pakai ini. Penerapan manajemen risiko memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak, serta keterlibatan aktif dari semua anggota organisasi. Maksudnya apa? Komitmen dari manajemen puncak artinya kalau dari manajemen puncak mengatakan mulai besok atau mulai minggu depan, perusahaan kita akan menerapkan manajemen risiko. Kita sebagai bawahan kira-kira berani nolak apa enggak? Enggak. Enggak. Oleh karenanya, kenapa perlu kepemimpinan dan komitmen yang mendasari dari perlakuan manajemen risiko ini? Kalau pemimpinnya itu nggak komit, nggak mau melaksanakan manajemen risiko, ya artinya sampai ke bawah pun tidak ada penerapan atau implementasi manajemen risiko di perusahaan. Kalau sekarang manajemen risiko itu sejak 5 tahun, mungkin 7 tahun terakhir ini jadi booming. Semua-muanya pakai manajemen risiko, bahkan sampai akreditasi kampus sekalipun ngisi PPEPP, itu dokumen yang ditanyakan apa? Apakah punya dokumen manajemen risiko? Organisasi atau pihak bisnis mau mendatangkan investor atau mau narik dana, atau mau bikin di bursa, mau listing di bursa efek. Dokumen pertama yang ditanyakan adalah apakah punya dokumen manajemen risiko. Jadi, buat kita-kita yang tersertifikasi manajemen risiko, pekerjaan di luar sana itu ceperannya banyak. Kalau cuman mengandalkan
materi manajemen risiko yang kita pelajari, terus kita sepinter apapun, tidak ada validasi dari pemerintah atau dari BNSP, ya, lembaga yang berwenang untuk memvalidasi kompetensi seseorang, itu percuma. On KT pinter apapun, kalau nggak dibuktikan oleh kamu kompeten di lisensi BNSP, itu nggak ada artinya. Oleh karenanya saya menganjurkan buat teman-teman yang hobi cari ceperan, punyalah sertifikasi manajemen risiko, karena banyak yang nyari, banyak yang mau menjadikanmu sebagai tim untuk mengelola manajemen risiko perusahaan, dan kerjanya bisa remote. Artinya kita nggak harus join ke perusahaan tertentu. Bagi orang yang ahli manajemen risiko, selain bisa mengerjakan atau mengidentifikasi, analisis, dan mengevaluasi manajemen risiko, kita juga bisa membuat maturity atau risk management level atau kematangan manajemen risiko suatu perusahaan itu sampai di level berapa? Ada level 1 ad hoc sampai level 5, yang artinya makin tinggi levelnya itu makin implementasi penerapan manajemen risikonya itu makin baik, ya, atau makin bagus. Oleh karenanya, saya nggak bosan-bosan mendorong teman-teman yang punya ketertarikan dengan manajemen risiko, miliki sertifikasi dari BNSP, karena yang untuk mahasiswa itu dijual harganya hanya 1 jutaan, kalau yang untuk profesional mungkin agak mahal, sekitar 5,5 sampai 7,5 juta. Dan itu efeknya di luar. Kalau kamu kerja remote, kamu kan mesti menyampaikan CV itu. Kamu tulis di situ sebagai risk analis atau risk officer manajemen risiko, lalu kamu lampirkan sertifikasi dari BNSP. Wah, itu cetar membahana, bisa jadi duit. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai standar manajemen risiko? Sudah selesai? Ibu, Sudah setengah 8. Yes? Ya, kira-kira itu pekerjaan yang tadi Ibu bicarakan itu ya. gimana? Salah satu contohnya gitu. Salah satu contohnya adalah pekerjaannya Bu Mariana. Jadi, saya itu saking senengnya sama risiko. Cinta banget sama manajemen risiko. Sehingga satu, saya mendirikan TUK. Apa itu TUK? TUK itu adalah tempat uji kompetensi yang khusus untuk menguji kompetensi skema manajemen risiko tok. Tidak ada yang lain. Dari skema CRO, CRA, dan CRP di lembaga saya itu ada. Jadi di TUK saya itu ada. Kenapa Bu nggak ngambil sertifikasi atau menjadi TUK bagi yang lain? Bagi yang lain sebenarnya ada, tapi gak pateo payu, Rek. Jadi sing payu yang laku sampai sekarang 5 tahun terakhir ini adalah sertifikasi manajemen risiko. Yang pertama kita bisa jadi TUK. TUK nggak serta-merta berdiri sendiri, dia harus dinaungi oleh sebuah LSP atau lembaga sertifikasi profesi. Nah, TUK kami itu gabung di LSP Pasar Modal. Ya, LSP pasar modal nggak bisa juga serta-merta untuk memberikan kamu kompeten, moro ono ijazahnya, ono sertifikatnya, nggak bisa seperti itu. Dia harus dinaungi sama BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, satu-satunya badan atau organisasi yang ada di Indonesia. Jadi yang menelurkan kompetensi A, kompetensi B, kompetensi C, baik di bidang tukang las, kemudian rias pengantin, kemudian macam-macam ya, itu ada dalam naungan BNSP. BNSP itu hanya ada satu di Indonesia. Oleh karenanya, kalau kamu punya sertifikasi BNSP, itu kan ada logo Garuda emasnya. Kamu adalah orang yang paling keren di antara teman-temanmu. Ya, lah BNSP itu sendiri sebagai inti atau sebagai puncak dari tingkat pengukuran kompetensi yang kita punya. Itu yang pertama, kita bisa jadi punya TUK kalau punya ilmu yang cukup. Yang kedua, kita bisa jadi trainer ya, atau jadi pembicara
khususnya di bidang manajemen risiko, yang itu biasanya diundang di instansi-instansi, perguruan tinggi, UMKM, perusahaan asing, perusahaan multinasional, perusahaan lokal, terus pokoknya diundang. Dan itu semua ada duitnya. Ngomong 1 jam, kalau mengenai manajemen risiko, kalau menurut aturan Kemenq itu kamu gajinya sak jam yo 1.300.000. Jadi tinggal ngitung, kalau 6 jam artinya 1-2 sesi di 1 hari itu, karek ngitung biayanya berapa kalau menurut aturan Kemenq. Kalau menurut aturan organisasi swasta biasanya lebih mahal, dia bisa ngasih sampai 1 jam itu 2-3 jutaan. Ya, itu yang kedua bisa jadi trainer. Yang ketiga, kita bisa jadi istilahnya pengajar khusus di internal atau di lingkup kita sendiri dan di eksternal kalau sudah punya sertifikasi CRP. Kalau CRA sama CRO itu masih nggak bisa. Ya, jadi memang harus diupayakan nempuh skema manajemen risiko itu sampai atas, sampai tingkat yang tinggi atau CRP. Yang keempat, biasanya kita bisa menawarkan ke perusahaan-perusahaan rekanan untuk bisa menilai kematangan atau maturity level manajemen risiko perusahaan tersebut. Nanti itu ada caranya sendiri dengan ada wawancara, ada dokumentasinya tersendiri, ada pedoman penilaiannya. Kalau kita mau ngukur risk maturity atau mengakses di perusahaan pemerintahan, itu cara-caranya seperti apa. Mau di perguruan tinggi, cara-caranya seperti apa. Mau di unit bisnis, itu cara-caranya seperti apa. Jadi itu adalah 4 keunggulan. Yang kelima, banyak-banyak, banyak macam. Bisa jadi peneliti di bidang manajemen risiko, kalau mau bikin penelitian, kemudian bisa jadi narasumber, kemudian bisa jadi staf ahlinya perusahaan, bukan sebagai orang yang bekerja atau masuk di perusahaan, tapi kerjanya kita biasanya temporer atau dibayar per 3 bulan atau per 6 bulan. Kalau proyeknya manajemen risiko itu sudah selesai, ya sudah pekerjaan kita sudah selesai. Kita bisa kembali ke habitat semula atau di pekerjaan kita semula. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Memang menarik kalau menurut saya karena dari sertifikasi yang saya mengeluarkan uang, baliknya itu bisa berkali-kali lipat. Jangan lupa sertifikasi BNSP itu ada time limitnya, yaitu 3 tahun. Terus Bu, lek wis 3 tahun terus gimana? Lek expired? Enggak, diperpanjang lagi, bayar lagi, tapi biayanya hanya mungkin cuma sepertiga ya dari biaya aslinya. Artinya kita kalau sudah kompeten di sebuah bidang itu jangan sampai jadi nggak kompeten atau jangan sampai sertifikatnya kita itu nggak diakui. Bu, tahu dari mana kalau sertifikatnya nggak diakui? LSPPM dan BNSP itu punya list, punya daftar nama pemegang sertifikasi aktif. Kalau perusahaanmu itu iseng ngecek namamu di situ, kemudian keluar sertifikasimu nggak aktif, ya berarti kan kamu hanya gigit jari alias yo malu aja sertifikasi gak aktif kok diaku-aku aktif. Ya, tapi kalau aktif, ada keterangannya di situ status aktif. Seperti itu. Oleh karenanya, tingkat kompetensi itu tidak boleh sampai mati, apalagi kalau yang sudah punya standar kompetensi berlisensi BNSP ya, itu kalau bisa memang jangan sampai mati. Untuk mahasiswa yang hanya bisa dilakukan itu hanya CRO, jadi ada 2 opsi. Yang pertama, kalau kamu mau ngambil sertifikasi CRO, boleh saja. Jadi nanti sertifikasi CRO itu kamu bisa pergunakan untuk ngelamar kerja, ya sambil kuliah, sambil kerja. Jadi risk officer atau risk analisnya sebuah perusahaan yang butuh untuk mengidentifikasi, analisis, evaluasi manajemen risiko itu kayak gimana kamu jadi stafnya. Kalau mau diambil nanti, ya katakanlah 2 tahun setelah ini kamu sudah punya pekerjaan, kemudian sudah punya pekerjaannya itu berkecimpung di mungkin pasar modal ya,
atau pekerjaan yang lain yang ada kaitannya dengan manajemen, kamu di HRD apa segala macam, kamu mau ngambil manajemen risiko itu boleh, tapi nggak usah ngambil CRA, langsunglah ngambil CRP. Jadi kamu berhemat untuk biayanya CRA. Karena yang boleh ngambil CRA atau CRP itu harus sudah kerja. Seperti itu. Jadi kalau mau, Bu, saya mau deh, uang cuma 1 juta sekian gitu ya, itu nanti bisa ngumpulkan teman-temannya, minimal 10 orang akan saya masukkan ke dalam kelas khusus untuk ikut sertifikasi CRO atau manajemen risiko. Karena minimal 10 orang baru bisa dilakukan gitu. Sayangnya, kampus kita tidak menyediakan sertifikasi itu. Yang disediakan sama kampus itu sertifikasi HRD, kemudian sertifikasi MOS, sertifikasi brevet, dan kami nggak bisa bermain ke kampus seperti itu. Jadi memang harus ikut lembaga lainnya di luar. Kebetulan saya punya TUK, jadi bisa saya arahkan langsung ke TUK saya. Seperti itu, Mbak Ana. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, kita masuk ke materi yang kedua. Nah, ini masuk ke prinsip atau arsitektur manajemen risiko yang pertama. Masih ingat tadi arsitektur ada 3 apa saja? Alah lali. Mungkin saking enaknya suara saya ya. Jadi terus Bagus, kayak Bu. di ayo apa? Mosok lali rek? Prinsip atau arsitektur manajemen risiko yang pertama prinsip. Yang kedua ada ke kerangka Kerangka kerja. Ya, jangan lupa ini nanti di UTS, di UAS banyak-banyak saya keluarin ya. Kemudian yang ketiga ada prinsip, ada kerangka kerja. Satunya lagi apa? Alah lali meneh. Oke, yang ketiga adalah proses. Ayo coba sekarang, Mbak Ana, ada 3 arsitektur manajemen risiko, sebutkan. Prinsip, Terus, kerangka kerja, ya, dan proses. oke. Mbak Amaraci, sebutin apa aja. yang pertama ada prinsip, habis itu Oke, kerangka kerja sama proses, Bu. oke. Mbak Hendrika, Prinsip, Bu, kerangka kerja sama proses. oke. Terakhir Mbak Tusmiani. Halo, Tusmiani monitor. Oke, nggak ada. Mungkin masih sibuk. Ya, itu ya teman-teman. Jangan dilupakan ya. Arsitektur manajemen risiko. Wong cuman ada 3, kok susah menghafalnya. Nah, kalau lingkaran-lingkaran ajaib ini gak apa, gak apa-apa, Rek. Ya, yang penting kerpeannya atau contekannya selalu ada di atas laptop ya. Jadi setiap laptopnya dibuka, 3 benda ini kelihatan. Setiap apa? Kita lupa, kita bisa ngelihat catatannya. Oke, kita masuk ke prinsip yang pertama. Tujuan manajemen risiko yaitu menciptakan dan melindungi nilai. Tercapainya tujuan manajemen risiko akan dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian serta sasaran. Kenapa penciptaan dan perlindungan nilai ini ditaruh sebagai inti atau sebagai sumbu? Ayo, ada yang tahu? Kenapa kok enggak terintegrasi atau perbaikan berkelanjutan atau terstruktur dan komprehensif aja, Bu, yang dijadikan sebagai sumbu? Melainkan penciptaan dan perlindungan nilai. Kenapa? Ayo, coba dijawab, Mbak Ana. Karena prinsip utama, Bu. Karena prinsip merupakan hal yang utama. Loh, ini hubungannya penciptaan dan perlindungan nilai kok. Berarti gimana?
Kalau dikaitkan sama prinsip, artinya penciptaan dan perlindungan nilai itu adalah sebuah hal yang dasar. Sebuah hal yang mendasar yang harus ada dalam setiap organisasi. Organisasi itu pasti punya nilai atau pasti punya value atau pasti punya visi yang nanti akan diturunkan ke misi. Benar atau benar? Betul, Bu. Benar, Betul Bu. ya. Nah, Benar, salah Bu. satu cara kalau kita mau menciptakan dan melindungi nilai dari perusahaan kita atau dari value kita adalah menciptakan tujuan manajemen risiko, ya. Jadi penciptaan dan perlindungan nilai ini adalah sebuah hal yang krusial karena dia berkaitan dengan visi misi perusahaan untuk gimana caranya kita punya value atau punya nilai bagi perusahaan kita. Oren, turun. Sebentar, kucing saya naik di meja. Yang kedua, terintegrasi. Kita lihat sekarang. Kenapa bagian terintegrasi ini adalah jadi bagian yang penting dalam proses manajemen risiko? Prinsip manajemen risiko. Artinya terintegrasi ini adalah manajemen risiko adalah bagian integral atau bagian yang tidak terpisahkan dari semua aktivitas organisasi. Dia menjadi suatu kesatuan yang utuh yang mana di dalamnya itu dia nempel dengan fungsi-fungsi yang lain. Meskipun kadangkala pengerjaannya masih tumpang tindih oleh bagian yang lain. Maksud dari terintegrasi adalah manajemen risiko jadi bagian dari semua aktivitas perusahaan. Aktivitas accounting punya manajemen risiko, aktivitas keuangan ada manajemen risiko, aktivitas marketing, operasional, industri ada punya bagian dari semua aktivitas perusahaan atau punya manajemen risiko. Itu yang dimaksud dengan terintegrasi. Yang dimaksud dengan terstruktur dan komprehensif artinya manajemen risiko ini punya kontribusi terhadap hasil yang konsisten dan terstruktur. Dalam upaya menerapkan sistem manajemen risiko, proses atau tahapannya harus terstruktur dan direncanakan dengan baik. Gak lain agar perkembangan dan hasilnya bisa terpantau dan dapat dibandingkan. Artinya, tidak semua risiko bisa dimasukkan ke dalam risk register atau identifikasi risikonya perusahaan. Harus yang bagaimana? Yang bisa dikatakan ini boleh masuk ke dalam risk register perusahaan. Ayo, kira-kira harus yang seperti apa? Risiko yang bagaimana yang boleh dimasukkan dalam risk register atau catatan risiko perusahaan? Ayo, silakan dijawab. Mbak Cantika? Mbak Verlita mungkin? Enggak, Bu. Yes. Risiko yang bagaimana yang boleh dimasukkan dalam risk register atau pencatatan risiko perusahaan? Mbak Rizky bisa dibantu? Mbak Rizky nggak ada. Mbak Amaraci? Mbak Hendrika, Mbak Tessa gimana? Ibu, saya jawab menurut saya aja ya, Bu. Iya, ya iyalah. Gimana? Risiko yang bagaimana sih yang boleh dimasukkan dalam risk register? Kira-kira resiko yang mungkin membahayakan perusahaan, Ibu.
Betul sekali. Resiko yang membahayakan perusahaan atau resiko yang mengancam tidak tercapainya visi dan misi perusahaan. Itu yang boleh dimasukkan dalam risk register, diproses, diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi. Betul sekali jawabannya. Kemudian masuk ke prinsip yang ketiga, yaitu disesuaikan. Maksudnya disesuaikan ini gimana sih, Bu? Kerangka kerja dan proses manajemen risiko ini disesuaikan dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang erat kaitannya dengan sasaran perusahaan, artinya visi misinya tuh kayak gimana. Standar dan panduan yang ada dalam ISO 31000 itu cukup fleksibel. Dalam arti bisa disesuaikan dengan semua kondisi internal dan kondisi eksternal perusahaan ataupun dengan tujuannya. Yang selanjutnya adalah inklusif. Yang dimaksud dengan inklusif adalah keterlibatan yang sesuai dengan tepat waktu dari pemangku kepentingan yang memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka ini untuk dipertimbangkan. Ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen risiko yang terintegrasi dengan baik. Perancangan ataupun penerapan ISO 31000 pasti membutuhkan keterlibatan dari pihak pemangku kepentingan. Siapa aja sih pihak pemangku kepentingan kalau kita ambil contoh kampus kita? Ayo siapa? Pihak yang berkepentingan, siapa aja? Kalau di area kampus, Institut Asia Malang. Siapa aja? Ayo, yang pertama, pemangku Rektor. kepentingan. Rektor, Siapa? rektor, Rektor. Oke, yang kedua, pemangku kepentingan adalah semua elemen yang terlibat dalam sebuah organisasi itu sukses atau enggak. Kalau kita lihat organisasi sebagai contoh adalah Institut Asia. Yang pertama rektor, kemudian yang kedua ada siapa? Dosen, Dosen. Dosen. Yang ketiga, mahasiswa, mahasiswa. Yang keempat, wali mahasiswa, ya wali mahasiswa atau orang tuamu ya. Itu kan soalnya punya kepentingan. Yang kelima, masyarakat. masyarakat yang ada di sekitar. Oke, bagus. Benar itu jawabannya ya. Jadi pemangku kepentingan adalah orang-orang yang terlibat di elemen-elemen perusahaan. Kemudian kalau kita lihat dari dinamis artinya risiko yang bisa muncul, berubah atau hilang seiring perubahan konteks eksternal dan internal organisasi. Manajemen risiko ini mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat waktu. Resiko ini juga bersifat dinamis, dalam artian dia juga bisa berubah mengikuti konteks internal dan eksternal yang berlaku. Manajemen risiko karena sifatnya dinamis itu dia tidak tetap. Tahun ini kita menghadapi risiko COVID. Tahun depan belum tentu. Atau tahun depan jadi lebih parah, bisa seperti itu. Jadi karena sifatnya yang dinamis, manajemen risiko ini fleksibel dan dikatakan kita tidak bisa mengenolkan risiko karena sama dengan membangkrutkan perusahaan. Kenapa Bu kok kayak gitu? Risiko karena sifatnya dinamis, dia itu nggak bisa nol atau nggak bisa hilang 100%. Dia bisa bermutasi, jadi risiko residual, bisa menetap, jadi risiko inherent, bisa berubah jadi risiko yang bisa diterima oleh perusahaan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, tidak ada satu cara pun
yang dilakukan untuk mengenolkan risiko dan itu sudah dipahami oleh istilahnya semua manajemen risiko atau semua manajer risiko yang ada di dunia ini. Mengenolkan risiko itu sama dengan kita membangkrutkan perusahaan karena tidak mungkin terjadi. Pasti ada risiko-risiko susulan. Oleh karenanya, kalau nanti kamu diminta untuk ini risikonya dienolin, bilang aja, Pak, Bu, mengenolkan risiko itu sama dengan membangkrutkan perusahaan. Ya, konsepnya adalah seperti itu karena tidak ada risiko yang bisa dienolkan. Risiko ini dia bermutasi menjadi risiko yang bisa menimbulkan risiko sisa atau risiko residual. Jadi kalau nol murni sama sekali tidak bisa, ya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke informasi terbaik yang tersedia. Masukan manajemen risiko didasarkan atas informasi historis dan saat ini dan juga harapan masa depan. Manajemen risiko secara eksplisit memperhatikan segala batasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang relevan. Artinya apa? Kalau kita mau melakukan identifikasi risiko terhadap bagian pemasaran, kita nggak boleh hanya lihat data yang sekarang. Lihat data yang kemarin seperti apa, kemudian data proyeksi masa depan itu seperti apa, dan itu nanti dikompilasi atau di-blend. Ya, sehingga jadi informasi terbaik yang tersedia. Selanjutnya ada faktor manusia dan budaya. Perilaku dan budaya manusia secara signifikan bisa mempengaruhi semua aspek manajemen risiko pada semua tingkat dan tahap. Manajemen risiko dipengaruhi oleh faktor perilaku dan manusia dan budaya kerja yang ada pada organisasi tersebut. Kalau pemimpin kita itu menerapkan manajemen risiko, otomatis meskipun dengan penuh keterpaksaan, kita yang ada di bawahnya pasti mengikut apa yang dikatakan. Tapi kalau tidak diberlakukan manajemen risiko, begitu pula sebaliknya. Jadi faktor manusia dan budaya ini benar-benar sebuah hal yang penting. Sebuah hal yang penting dalam ada manajemen risikonya. Kemudian perbaikan berkelanjutan ini wajib ada karena manajemen risiko ini bisa diperbaiki secara berkelanjutan melalui pelajaran dan pengalaman. Oke, terima kasih. Sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan dari ini kita lagi belajar apa? Lingkaran ini tentang apa? Prinsip, Ibu. Oke, tentang prinsip manajemen risiko. Dari terintegrasi sampai perbaikan berkelanjutan, kira-kira masih ada yang mau ditanyakan atau tidak? Belum, Bu. Belum ada? Oke, baik. Kalau begitu, Mas Hendy, materinya sudah selesai. Oh iya, minggu depan, jadi gini, ada 2 tugas yang harus diwajibkan dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengisi skema penilaian di RPS kita yang baru, yaitu RPS OBE. Jadi minggu depan saya akan memberikan tugas supaya teman-teman bisa mengerjakan dengan mudah. Kemudian nanti di minggu ke-5 atau minggu ke-6 akan ada satu lagi tugas terakhir karena minimal memberi tugas harus ada 2. Seperti itu ya. Jadi minggu depan harap semuanya hadir, boleh tidak off cam, tapi tugasnya tolong diselesaikan dengan baik. Saya masih merancang tugasnya seperti apa yang bisa dikerjakan dengan singkat. Artinya kita tidak bawa pulang tugas kita kerjakan di kelas di kurun waktu antara 6:30 sampai jam 9 masa perkuliahan kita. Jadi mungkin di minggu depan agak sedikit bisa panjang
waktunya karena kita mau kerja tugas di situ. Ya, sebenarnya jujur saya nggak pengen ngasih tugas untuk kelas anak-anak eksekutif. Soalnya capek, ya. Anak-anak sudah lelah hayati ya dari pagi sampai sore itu sudah ngantor. Terus kalau dikasih tugas jujur saya tidak tega. Tapi apa mau dikata, RPSOB kita itu ngeling. Begitu saya memasukkan presensi nilai, presensi kehadiran, nilai UAS, kemudian keaktifan, tugas 1, tugas 2, klik dia langsung bisa keluar nilainya, nggak bisa diedit lagi. Oleh karenanya, saya berharap teman-teman tidak kosong tugasnya karena itu bisa menimbulkan hal yang fatal, nilaimu bisa C atau D secara otomatis. Oleh karenanya saya berharap minggu depan semuanya bisa masuk dan mengerjakan tugasnya. Meskipun saya tanya nggak nyaut, nggak popo, yang penting tugasnya dikumpulkan. Minggu depan untuk pengumpulan tugas, karena kita cuman bertujuh atau berdelapan, bisa disampaikan langsung di email saya. Minggu depan aja saya kasih tahu email saya apa. Ya, yang penting masing-masing anak menyerahkan tugasnya. So, minggu depan kita mulai mungkin bisa sangu minuman hangat atau cemilan, silakan sambil diminum atau sambil makan, nggak apa-apa karena kan ini online, kalau dalam kelas nggak boleh supaya kewarasan kita tetap terjaga, ya. Khawatirnya nanti kalau kalian dikasih kerja, dikasih tugas, Bu, dari pagi sampai sore sudah kerja, iya saya tahu, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa karena RPSOB ini memang unik, jadi supaya kewarasan kita tetap terjaga, bolehlah makan dan minum ya, seperti itu. Biar tetap melek. Biasanya kalau ngemil ya, ngemil itu kan nggak jadi ngantuk gitu ya, eman sama cemilannya. Itu boleh, nggak apa-apa. Dan minggu depan nanti kita laksanakan. Saya masih mencari skema apa yang kira-kira cocok dan sesuai bisa dikerjakan langsung oleh teman-teman di sini. Jadi kita tunggu saja minggu depan. Seperti itu ya. Oke, saya kembalikan lagi ke Mas Hendy. Ada yang mau Baik. ditanyakan sampai sini? Bu, soalnya jangan susah-susah ya. Oh enggak, saya tahu ya, saya tahu kalian udah capek. Alternatifnya mungkin eh apa namanya multiple choice aja, biar lebih gampang. Tapi dengan catatan teman-teman harus benar-benar belajar dari materi pertama sampai materi keempat ini. Karena nanti soalnya akan saya ambilkan dari sana, ya. Kemudian mungkin kalau enggak multiple choice, saya membuatkan IC tapi enggak banyak, maksimal 5 soal, atau kalau enggak gitu studi kasus. Nanti saya akan ukur yang mana yang kira-kira tidak merepotkan teman-teman, tapi cukup untuk memenuhi skema penilaian. Seperti itu ya. Saya juga nggak tega-tega banget kok, ya. Seperti itu. Oke, Mas Hendy, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi informasi juga nanti untuk link pengumpulan tugas bisa saya fasilitasi juga di e-learning itu. Oke, Begitu oke. nanti untuk Gimana Mas caranya, Mas? Dibikinkan link atau biasanya gimana? nanti mereka akan dapat link teman-teman, jadi Google Form. Jadi nanti mereka biasanya upload di drive-nya masing-masing. Mereka nanti teman-teman share link ke formnya itu. Nanti tinggal paste aja tugasnya. Oh, ya udah. Ya Itu sudah, nanti kalau difasilitasi seperti itu lebih enak. Soalnya jadi lebih rapi ya. ya Bu Daripada Mary nanti nanti akan masuknya eh, ke, iya, kalau masuk ke email saya nanti campur sama mahasiswa yang bimbingan, ya campur sama Jepro ya, campur sama benar. jurnal dan lain sebagainya. Sip, oke, baik kalau Nanti Bu begitu. Mary akan saya kasih aksesnya untuk ngecek Ya, tugasnya mahasiswa. Oke. oke, Jadi, baiklah. ya, mungkin teman-teman sudah pusing ya. Jangan pusing ya. Saya juga sambil ngopi nih, Bu. Jadi teman-teman nggak apa-apa Sudah lah kalau mulai enggak, misalkan, sudah mulai berkurang kewarasannya ya, karena sudah iya, malam ya. teman-teman kalau kuliah nggak apa-apa, on cam sambil nyemil makan nggak apa-apa. Yang penting kan Boleh. selama masih sopan Bu ya gitu. Iya. Iya, baik. Ya, mungkin teman-teman juga dari sepertinya juga beberapa banyak yang sambil kerja, mungkin ya capek juga. Kita bisa akhiri, kita kembali kembali ketemu lagi minggu depan, pertemuan ketiga, Bu ya.
Ya, terima kasih atas kehadirannya, ibu-ibu, kakak-kakak, mbak-mbak. Ini nggak ada bapak-bapak nih. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Terima kasih Mariani. Ibu. Terima Terima kasih kasih banyak, Bu. Terima teman-teman. kasih Andy, Bu. makasih. Terima kasih Mas Hendy, Terima kasih, makasih Ibu. Bu. Yo, Terima kasih. sama-sama.